yang dapat saya bagikan terkait judul saya adalah pandemi dalam Fiksi Mini Indonesia, perspektif budaya. Kemudian hasil penelitian ini adalah yang saya buat untuk sementara ini dan tentu masih banyak kurangnya. Yang pertama adalah ini paragraf pertama, representasi budaya Indonesia dalam menghadapi COVID-19 dapat dilihat dari sastra berupa ini objek penelitian saya. Itu. Kemudian paragraf kedua, dalam objek penelitian saya ini 1 juta milimeter dari corona ini ditulis oleh berapa orang, dari mana saja, heterogenitasnya saya tunjukkan di awal, dari 62 wilayah ini, heterogenitasnya. Kemudian secara gender saya juga tunjukkan keberimbangannya meskipun tidak terlalu berimbang, 59 laki-laki, 82 perempuan. Kemudian heterogenitas juga saya tunjukkan dari segi profesinya. Nah ini. Kemudian di bagian awal hasil pembahasan saya mengatakan bahwa ini cukup heterogen, dilihat dari lokasi, profesi, gender, itu cukup heterogen. Kemudian saya menggunakan perangkat Koyan Tools untuk melihat simbol-simbol yang muncul yang nantinya akan saya berikan di sini, saya paparkan dalam hasil penelitian itu. Kemudian ini ya, saya melihat fenomena yang dimunculkan dari hal tersebut, dari kumpulan fiksi mini yang saya masukkan pada sebuah mesin pelacak itu untuk melihat kata-kata yang mendominasi. Hasilnya adalah ada 67.564 kata. Kemudian ditemukan 11.302 bentuk kata yang unik. Gitu. Kemudian ada kepadatan kosakatanya 0,613, keterbacaannya 15,603%. Kemudian ini tingkat keterbacaannya saya uraikan juga. Kemudian rata-rata kata per kalimat adalah 12,1%. Ini jadi secara kuantitas saya tunjukkan data-data berupa kata karena memang yang saya eksplor di sini adalah kata-kata ya. Jadi kata-kata yang sering mendominasi itu. Kemudian ini barulah pada inti dari hasil pembahasan. Jadi dari korpus data digital tersebut, fenomena utama yang muncul dari objek penelitian saya adalah ada 15 kata yang muncul yang memiliki yang paling banyak disebutkan, yaitu kata rumah, kemudian ini ya untuk corona, orang, hari, virus, anak, menjadi, ibu, sakit, tiba, pulang, satulah. Dari paparan data tersebut, rumah menjadi kata pertama yang paling sering disampaikan oleh para penulis fiksi mini. Ternyata rumah menjadi kata pertama yang ditulis oleh beragamnya tadi para penulis fiksi mini itu. Kemudian rumah ini berkaitan ini rumah. Rumah tersebut ternyata bukan hanya rumah bangunan secara fisik, tetapi rumah sebagai keluarga itu. Karena di sini ada kata-kata yang mengikuti, yaitu kata virus, corona, COVID-19, sakit. Ini ya. Jadi rumah, sakit, kemudian anak, ibu, tiba, pulang. Ini adalah rumah bukan hanya sebagai bangunan fisik, tetapi sebagai keluarga ketika ada sebuah permasalahan. Jadi para penulis fiksi mini Indonesia yang heterogen tadi ternyata menjadikan rumah sebagai tempat untuk pulang atau rumah sebagai keluarga sebagai tempat untuk pulang ketika mengalami bencana, khususnya penyakit COVID virus 19 tadi. Kemudian rumah ini saya kaitkan dengan kata-kata yang mengikuti dengan keluarga karena memang yang terkait dengan keluarga, rumah sebagai keluarga, data menunjukkan hal itu. Dari pulang, tiba, orang, ibu, dan anak itu memang membutuhkan rumah sangat erat kaitannya dengan kelengkapan keluarga. Gitu. Nah, rumah sebagai keluarga menunjukkan representasi pikiran para penulis fiksi Indonesia bahwa ketika dilanda virus corona itu merujuk pada keluarga. Keluarga merupakan tempat untuk pulang ketika permasalahan besar melanda. Ini ya persebaran datanya. Anak, ibu, orang, pulang, rumah, tiba ini hampir di setiap
di setiap apa namanya di setiap persebaran data bab itu muncul kata yang berkaitan dengan rumah dan elemen-elemen keluarga di dalamnya. Gitu. Jadi di sini saya membuktikan betul bahwa representasi pikiran para penulis fiksi mini ini adalah berkaitan dengan rumah dan juga keluarga yang diikuti dengan simbol-simbol atau simbol berupa kata yang menyimbolkan bahwa ini adalah rumah sebagai keluarga. Barulah setelah saya menemukan itu tadi simbol, kemudian bahasa merepresentasikan pikiran untuk pulang, pikiran keluarga, barulah saya kaitkan dengan budaya. Budayanya adalah ya ini budaya yang saya temukan adalah teori budaya dari Kuncoro Ningrat terkait dengan keluarga. Gitu. Nah ini keluarga dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri. Keluarga dikategorikan sempurna apabila dapat memenuhi kebutuhan rumah tangganya sendiri. Nah, berdasarkan definisi rumah dan keluarga tadi, maka ada pemenuhan kebutuhan yang hakiki yang dari para penulis fiksi mini Indonesia ketika mengalami masalah adalah pemenuhan kebutuhan utama cara menyelesaikan corona adalah ya dipenuhi dulu kebutuhan di rumah. Itu kerinduan terhadap pemenuhan kebutuhan yang asali, pemenuhan kebutuhan dalam keluarga. Itu. Kemudian selanjutnya setelah teori budaya dari Kuncoro Ningrat ini saya kaitkan dengan teori budaya dari Prof. Djoko Saryono ya dalam bukunya berjudul Nilai Budaya Jawa. Kalau yang dari Pak Kuncoro Ningrat tadi tahun 1980, kemudian dari Pak Djoko Saryono tahun 2011. Nah ini rumah merupakan wujud saling membutuhkan, saling tolong menolong itu sehingga dalam masyarakat Jawa keinginan untuk berkumpul itu sangat tinggi ketika terjadi masalah seperti semboyannya mangan orang mangan yang penting ngumpul pun demikian ternyata ketika ada penyakit budaya berkumpul untuk saling sambat saling berkomunikasi saling memenuhi kebutuhan tadi sekali lagi masyarakat Indonesia merindukan keluarga sebagai solusi utama dalam menyelesaikan permasalahan. Gitu. Kemudian saya juga melihat penelitian termutakhir tentang keluarga di Indonesia dari Herawati, dari IPB, ini menghasilkan temuan bahwa fungsi besar keluarga adalah fungsi agama, ekonomi, dan lingkungan. Ternyata masyarakat desa dapat menjalankan fungsi tersebut secara optimal dibandingkan masyarakat kota. Dan para penulis fiksi mini ini tentu adalah yang lebih literat ya, yang lebih literat aksara Latin maksud saya. Sehingga dia tentunya berada pada kalangan urban didominasi oleh orang-orang perkotaan sehingga memang benar dia memang membutuhkan fungsi keluarga yaitu fungsi agama, fungsi ekonomi dan fungsi lingkungan mereka membutuhkan itu ketika dilanda permasalahan besar dan permasalahan baru yaitu virus corona 19 gitu. Jadi ini adalah hasil penelitian saya dan tentunya ini masih perlu saya sempurnakan lagi. Saya mohon masukan dari Prof. Darmi dan juga dari rekan-rekan terkait dengan hasil penelitian saya tadi yang mengaitkan antara bahasa yang ditunjukkan dengan simbol-simbol ini dengan representasi pikiran dan juga budaya itu dalam fiksi mini ini. Begitu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Silakan teman-teman dulu memberikan saran-saran. Mohon izin, Prof. Mas Ardi. Ya, Pak. Iya, monggo. Kita melihat paparan yang disampaikan Mas Ardi tadi, kalau di hasil itu tadi terlihat semacam kayak angka dan jumlah-jumlah itu. Apakah sudah disesuaikan dengan metode bahwa kalau metode kualitatif ini kalau nanti di hasil itu muncul semacam kayak angka, kemudian persenan, kemudian itu apakah tidak cenderung kepada kuantitatif atau memang Mas Ardi menggunakan dua pola yaitu kualitatif dan kuantitatif untuk menghasilkan rumusan atau hasil dari rencana penelitian Mas Ardi sendiri. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Mungkin Suandana. Jadi terkait dengan kata-kata tadi sebenarnya itu hanya pelengkap ya, pelengkap sebelum ini perangkat Voyantos digunakan untuk melihat kata-kata yang sering muncul
sebelum masuk pada yang sering muncul tadi, saya memaparkan hasil jumlah kata seperti itu. Dari jumlah kata tersebut, barulah yang sering muncul adalah kata ini. Gitu. Jadi yang paling inti dari penelitian saya sebenarnya adalah fokus ke kata-kata yang sering muncul, kemudian dimasukkan pada representasi budayanya, sehingga jumlah-jumlah yang di sini sebenarnya jumlah-jumlah yang di sini ini sebenarnya hanyalah pengantar saja dan tidak terlalu saya interpretasikan secara lebih, hanya satu kalimat saja interpretasi dari jumlah kata ini untuk masuk ke sini. Untuk masuk ke sinilah dari jumlah sebegini banyaknya kata itu loh, yang kata yang sering muncul yang menjadi simbol. Kalau katanya Barthes, Roland Barthes itu simbol merupakan kata yang direpresentasikan berkali-kali. Lah, berkali-kalinya itu sejumlah ini 465 dari total seperti ini. Itu, Pak. Lah, masuklah pada dari simbol yang muncul, bahasa yang muncul, masuklah pada representasi pikiran. Pikiran masyarakat Indonesia, masuklah pada teori tentang budaya, khususnya di sini yang saya ambil memang budaya dari Indonesia, Kuncoro Ningrat, Djoko Saryono, dan mungkin saya juga menyadari di awal saya masih perlu menambah lagi referensi budaya, begitu Pak Suwandono. Gitu. Baik Mas, terima kasih atas penjelasannya. Baik, sama-sama. Oke, mohon izin Mas Adi dan Prof. Darni untuk Silakan. dari paparan datanya ini sudah cukup baik Mas Adi karena sudah memaparkan begitu banyak data, tetapi ketika menuju ke pokok masalah yang niat disampaikan seperti yang menjadi fokus dalam penelitian Mas Ardi itu masih kurang ya kalau dibandingkan, ini pola perbandingannya dengan data yang dimunculkan Mas Ardi ya. Jadi jangan sampai nanti fokusnya itu tertutup data ya. Jadi datanya sudah sangat bagus, tetapi ketika menuju fokusnya masih kalah dengan data-datanya. Jadi tinggal itu mungkin saya bisa menyarankan tentang teori interpretatif budaya, Clifford Geertz kalau saya tidak salah, itu akan bisa memperuncing dari analisisnya Mas Ardi yang menuju fokusnya. Jadi sehingga nanti data-data itu bagaimana nanti bisa ditafsirkan menjadi lebih luas. Jadi mungkin itu saja Mas Ardi, terima kasih. Terima kasih banyak Pak Fatoni atas sarannya. Jadi memang betul ya, saya pada referensi budaya memang sangat kekurangan referensi dan memang mau menyelesaikan lagi, menyempurnakan lagi untuk hal tersebut. Terima kasih atas tambahan referensi dari Clifford Geertz tadi. Ada lagi? Baiklah Pak Ardi. Mungkin masukan dari teman-teman ini perlu diperhatikan ya. Seperti Pak Angkin tadi, ini memang tentang angka-angka, tetapi penelitian kualitatif bukan penelitian yang mengharamkan angka-angka ya. Mungkin kalau sekedar melihat persentase seperti itu juga boleh Pak Angkin ya. Misalkan tidak untuk angka itu sebagai suatu data yang utama. Tapi mungkin perlu dikemukakan juga di metodenya. Kemudian saran saya juga seperti yang disampaikan Pak Fatoni tadi juga bisa ditindaklanjuti. Misalnya kalau dari Pak Angkin ditindaklanjuti metode ya, itu juga benar. Kemudian yang kedua, seperti yang kemudian Pak Fatoni itu rincinya misalnya kita harus melihat kembali sebenarnya masalah apa yang akan kita angkat. Itu sebenarnya sudah muncul di pendahuluan ya. Jadi setiap artikel ini harus sudah tercermin masalah
apa yang akan dipecahkan, meskipun apalagi ini adalah sebuah artikel penelitian karena ada metode ya. Sekali lagi kalau ada metode, itu artikel ini dianggap sebagai artikel penelitian. Oleh karena itu adanya masalah itu sesuatu yang wajib. Itu sudah nyantol di pendahuluan. Sebenarnya apa yang akan diangkat? Misalnya satu, Pak Ardi ini melihat kenampakan ya, atau kemunculan ya kata-kata dominan di dalam fiksi mini, itu masalah satu. Gitu ya. Kemudian masalah dua apalagi? Ya, saya kira tadi baru mengungkap maknanya saja ya, mungkin belum ke yang lain, gitu ya. Nah itu tolong Pak Ardi diluruskan lagi atau ditelusuri lagi permasalahan apa yang akan diangkat di dalam artikel ini. Kita harus kembali ke situ. Kemudian yang ketiga, lebih baik di dalam bagian pembahasan ini itu dibagi-bagi menjadi sub-sub. Ya. Kalau di pendahuluan dan metode itu memang tidak perlu sub, tetapi di dalam bagian pembahasan ini diperlukan sub-sub biar pembahasan Pak Ardi tadi penalarannya lebih mudah bagi pembaca dan juga lebih sistematis dari segi penalaran, gitu ya, Pak Ardi. Saya kira ada beberapa hal lah ini nanti akan merujuk kepada masalah yang Pak Ardi angkat. Gitu nggih. Mungkin memang mengenai keempat, mengenai rujukan memang kurang sekali ya Pak Ardi ya. Mungkin ini bisa ini juga bisa cari artikel Scopus juga untuk mendukung ininya Pak Ardi gitu ya. Kemudian memang ini tentang budaya Jawa ya. Pak Ardi mungkin kurang referensi juga ya, mulai budaya Jawa memang referensinya itu tidak terlalu update ya. Tapi ini boleh 20% gitu ya. Jadi tentang kader studinya itu ya, makna apa, makna budaya apa yang terkandung di situ itu mungkin yang belum digali secara mendalam dan tajam. Gitu ya Pak Ardi mungkin ya. Mungkin 4 hal itu monggo nanti barangkali cocok bisa dijadikan untuk revisi dari artikel Pak Ardi ini. Dan kemudian memang penutup belum ya, belum. Ya, menutup nanti belakangan saja ya, untuk membuat penutup itu juga harus banyak mencarikan dari ini apakah sudah pas apa belum gitu. Mungkin itu ya Pak Ardi, masukan-masukan dari saya. Mungkin ada teman lagi yang mau menambahkan? Jadi sama-sama. Monggo. Dari lanjut ya, Pak Ardi sudah tidak ada tambahan, silakan. Apakah tangkapan layar saya sudah muncul? Sudah, Pak. Jadi sebelum saya menyampaikan upaya untuk pembahasannya, saya terlebih dahulu menyampaikan ini mungkin masih draft, jadi saya masih belum menemukan kira-kira pengkerucutan dari analisisnya ini nanti
seperti apa. Jadi mungkin ini sebagai data awal untuk menuju topik yang hendak saya cari dari puisi-puisi Bin Nur Rahman. Jadi saya mulai dari sini. Jadi di dalam ulasan ini saya masih mencoba mengerangkai dari buku yang pertama, Perubahan Pola Puitiknya Bin Nur Rahman, yakni Kuadrin Ringin Condong, di mana di dalam buku ini berisi 41 puisi, dan hanya ada 4 puisi yang secara makna itu kuat konotatifnya, yang lain yang sisanya berarti 37 puisi itu kuat makna denotatifnya. Jadi ulasan saya lebih mengarah secara mendetail, mungkin yang lebih banyak untuk pembongkaran semiotik puisinya, saya fokuskan pada 4 puisi ini. Mengapa? Karena memang butuh telaah lebih lanjut karena banyak menggunakan metafor-metafor. Jadi itu kemudian saya awali dari 4 puisi tersebut, di mana saya menggunakan pola-pola dari Rivater, jadi mulai dari apa yang kira-kira bisa memunculkan penggantian arti ketika seseorang menangkap atau membaca makna dari sebuah puisi, yakni potensi dari ambiguitas, kontradiksi, dan nonsens. Nah, jadi puisi yang pertama, ini ada 4 puisi tadi, ini menggunakan pola dari 3 ini, polanya kontradiksi. Jadi ada pertentangan-pertentangan yang dimunculkan di dalam puisi tersebut. Jadi ada sosok Newton yang dimasukkan dan Kiai Musta'in Romli ya, sebagai seorang ulama di Jombang, gitu ya. 2 hal ini dipertentangkan yang di dalam puisi tersebut, di mana sosoknya mungkin Newton di sini untuk melegitimasi diri si Bin Nur Rahman itu sebagai seorang penyair. Kemudian sosok Kiai Musta'in Romli ini dimunculkan di dalam puisi tersebut untuk memunculkan bahwa dirinya sekarang telah menjadi pengasuh pondok pesantren. Kemudian di pola yang kedua, di puisi yang kedua, ya polanya sama, yakni menggunakan pola kontradiksi, yakni tetap dengan wacana religius, tetapi ada penekanan. Jadi kalau tadi itu religius dengan pemikiran, kemudian sekarang religius dengan kepekaan. Nah, tentunya kepekaan ini mengarah kepada dirinya sebagai seorang penyair, dan untuk yang religiusnya ini tentu untuk mengokohkan dirinya sebagai pengasuh pondok pesantren, jadi pola yang hampir sama. Kemudian puisi yang ketiga ini agak berbeda dari yang 1 dan 2, yakni penekanannya pada ambiguitas, di mana ada pola-pola yang memang ketika ditafsirkan bisa memunculkan tafsir yang berbeda-beda, tetapi ketika makna yang sangat dekat dengan denotatif itu bisa tertangkap terkait ahli puasa dan ahli berzikir akan dijauhkan dari gangguan iblis. Jadi semacam itu. Kemudian di puisi yang keempat ini terkait masuknya Islam ke Indonesia yang dibawa oleh etnis Tionghoa. Nah, hal itu dibuktikan dengan adanya lonceng atau biara, dan juga tentang adanya etnis yang ada di Indonesia. Jadi selain Bin Had ini memunculkan sosok-sosok religius, jadi atau tokoh agama, itu juga berusaha menyampaikan sejarah di dalam puisi-puisinya. Nah, selanjutnya tentang semiotik penciptaan arti dari pola yang pertama, tentu ini akan membawa sebuah makna yang lebih lanjut terkait pembaitan, enjambenan, dan rima, juga tipografi dan homologi. Jadi yang poin pertama di sini soal pembaitan. Jadi semua dalam buku ini terdiri dari 4 baris. Jadi
Bahkan secara konsep puisi ini juga ditulis menjadi 4 bagian, di mana 4 bagian itu seperti selusur wilayah Jombang, di mana sang penyair itu tinggal di tengah-tengah atau berjalannya itu dari tengah-tengah kota berjalan ke wilayah 4 titik di Jombang. Nah, kemudian untuk poin yang kedua terkait ejam memben atau hubungan antara lari, hampir semuanya puisinya itu tuntas dalam satu lari kecuali di dalam 7 puisi. Penyair perlu menyampaikan gagasannya dengan 2 baris, yakni pada puisi Dewa di Gudo, kemudian Kekasih di Kedung Cinet, Mojowarno Akad Pagi, Daerah Laskar Wanara, kemudian Pelisiran di Wonosalam. Jadi di dalam 7 puisi tersebut penyair membutuhkan 2 lari untuk menyampaikan gagasannya. Nah, pola yang ketiga ini adalah tipografi. Di dalam tipografi tersebut semuanya menggunakan pola rata kiri. Dan ternyata kenapa nama Bindad Nur Rahmat dari dulu walaupun menulis tentang sesuatu yang berbau seksualitas, tetapi ada ulasan-ulasan bahwa dia sebagai penyair-penyair religius atau penyair pesantren. Nah, mungkin salah satunya di sini dia sudah menggunakan pola kiri atau pola penulisan huruf Arab yang selalu dimulai dari kiri, walaupun dia menulis tentang kuda ranjang, demonstran seksi, dan bau betina yang kuat unsur-unsur seksualitasnya. Kemudian yang keempat, homologi, ini tentang ekuivalensi makna, tentang persamaan posisi antar bait ya. Jadi semuanya itu mungkin sudah tidak didapati di situ, semua posisinya hampir sama, tetapi hanya ada salah satu tanda yang bisa mewakili, yakni tanda petik pada puisi setelah Mongol pergi. Nah, jadi itu untuk pembacaan secara semiotiknya, di mana 4 puisi tadi lebih kuat konotatifnya sehingga saya perlu membuat analisis semiotik puisi. Kemudian untuk citra diri selanjutnya, citra diri tokoh agama sebagai bentuk legitimasi diri. Jadi berdasarkan ulasan 4 puisi yang kekuatan konotatifnya tadi itu, saya menemukan bahwa citra diri tokoh agama yang dimunculkan di dalam puisi Bindad Nur Rahmat itu sebagai bentuk legitimasi dirinya sebagai pengasuh pondok pesantren, yang dimana dari dulu beliau bukan dari keluarga pesantren, tetapi murni sebagai seorang penyair atau seorang seniman yang berpindah-pindah di tempat-tempat yang strategis bagi seorang seniman, yakni di Yogyakarta dan juga di Jakarta. Masa pembentukan dirinya sebagai seorang penyair itu banyak ditempa di Yogyakarta, dan ketika itu sudah matang, beliau itu berpindah ke Jakarta yakni tahun 2000 hingga 2011. Baru 2011 hingga saat ini tinggal di Jombang. Nah, untuk hal itu, untuk membongkar itu, saya berupaya untuk menggunakan arena produksi kulturalnya dari Pir Borju, yakni tentang habitus, kemudian arena, dan juga modal. Apakah citra diri tokoh ulama itu dimunculkan hanya untuk legitimasi sekilas saja? Apakah seperti itu, ataukah dari dulu memang Bindad Nur Rahmat memiliki sejarah-sejarah pesantren atau sejarah-sejarah religius yang kuat di dalam dirinya? Nah, berdasarkan habitus yang saya dapatkan melalui wawancara, yakni ternyata tradisi pesantren itu dikenalkan oleh ibunya, walaupun memang dia bukan keluarga dari pondok pesantren, tetapi syair-syair Langgaran itu disampaikan ketika ibunya memasak sambil bercerita, begitu ya, dinyanyikan syair-syair itu. Kemudian ia kuat dengan membacanya, di mana bacaan-bacaan itu dari ayahnya seorang guru dan pamannya yang juga seorang guru. Nah, itu dia berkenalan dengan bacaan-bacaan yang lebih banyak. Nah, hal itu akhirnya membuat Bindad Nur Rahmat dipercaya sebagai
oleh tetangga-tetangganya, teman-teman sekolahnya. Jadi habitus itu terbangun dan Binat mulai dipercaya untuk diberi wewenang menuliskan surat, kemudian diberikan wewenang untuk mengajar mengaji dari situ. Kemudian untuk arena sastranya, secara jelas kalau arena sastranya memang karena beliau ini seorang penyair, jadi hal itu ditempa dari sejak dia tinggal di Lampung, karena dia dari kecil ada di Lampung, itu dia sudah mulai mengirimkan karya-karyanya sejak SMA. Kemudian ketika di Yogyakarta, dengan adanya sebuah lembaga surat kabar, ini dari kutipan wawancaranya, jadi ini saya singkat sebagai KPPOP, yang di sini adalah Kantor Pusat Penelitian Opini Publik, yang dimana semua surat kabar yang ada di Indonesia itu mengirimkan korannya ke situ. Nah, dari situlah akhirnya Binat Nur Rohmat mengirimkan karya-karyanya baik puisi maupun esai. Kalau cerpen menurut penjelasan beliaunya ini sangat sedikit untuk cerpen, tapi lebih banyak menulis puisi dan esai. Dan di masa itu Binat Nur Rohmat banyak mengirimkan karya, dan menurut beliau ketika saya wawancarai itu hampir semua media di Indonesia sudah memuat karya-karyanya. Dan setelah dia merasa sayanya cukup perjuangan di media massa, akhirnya dia hijrah ke Jakarta dan mulai bertemu dengan sastrawan-sastrawan besar, yang salah satunya penyair W.S. Rendar yang ia kagumi sejak kecil, yang membawa karirnya ini melejit hingga internasional, yang mengantarkan dia residensi ke Korea. Itu untuk selanjutnya untuk modal sastra Nur Rohmat di sini, yakni seperti yang saya paparkan di awal, bahwa modal yang pertama itu tentang kesastraan itu mampu membangun modal ekonomi, modal sosial, modal kultural, dan modal simboliknya. Nah, modal ekonomi kalau dari kecil dia besar dari keluarga yang sederhana, ya. Namun beruntungnya keluarganya ini memiliki perhatian besar terhadap pendidikan, sehingga Nur Rohmat memiliki kesempatan sampai kuliah di perguruan tinggi. Dan untuk perekonomian, simbol perekonomiannya juga mulai terbentuk ketika Nur Rohmat ini ada di Jakarta, dengan salah satu buktinya dia bisa membeli rumah seharga 500 juta rupiah dengan profesinya sebagai seorang penyair yang murni fokus di dunia menulis. Dan setelah pindah ke Jombang di tahun 2011 itu, hal itu disadari betul bahwa pola yang ada di Jakarta tidak bisa dia terapkan, yakni menulis 100% penuh waktu untuk kebutuhan perekonomiannya dia, sehingga dia beralih menyewa sebuah lahan untuk pertanian, tidak dikelola sendiri tetapi dikelola orang lain yang dengan sistem bagi hasil. Kemudian dia juga membekali dirinya dengan kendaraan untuk transportasi, yakni mobil X-Over, untuk membentuk bahwa seorang penyair itu juga secara perekonomian mapan. Jadi yang selanjutnya modal kedua, yakni modal sosial. Seperti yang saya sebutkan tadi, bahwa ayah dan kakak iparnya ini seorang guru, dan ibunya yang memperkenalkan dunia pesantren, dan dari tiga keluarganya tersebut ini bisa membawa Nur Rohmat menjadi seorang penulis dan juga kuat dunia pesantrennya, karena sejak SMP akhirnya karena didikan dari ibunya tentang syair-syair langgaran itu membuat dia tinggal di pesantren dari SMP hingga SMA. Kemudian waktu di Jogja dia juga tinggal di pesantren. Kemudian untuk modal kultural, jadi pembekalan secara budaya, mungkin dia mengakui bahwa saya tidak memiliki budaya yang jelas karena saya lahir di Banyuwangi, kemudian besar di Lampung, kemudian masa remaja saya habiskan di Yogyakarta, dan masa kematangannya saya ada di Jakarta, dan untuk masa ketika berkeluarga saya tinggal di Jombang, sehingga dia merasa tidak memiliki budaya yang jelas, sehingga
dia berusaha menggali kebudayaan itu melalui puisi-puisinya yang dia eksplorasi. Ketika membuat seksualitas dulu di beberapa puisinya ketika dia tinggal di Jakarta, ternyata itu sebagai bentuk pencarian kultur tubuh seperti itu, yang didasari dengan kekuatan filsafat. Jadi dianalisis dengan ilmu-ilmu filsafat karena dia juga belajar di filsafat Dwi Karya. Kemudian untuk modal yang keempat, yakni yang terakhir, modal simbolik, di mana hal itu terbaca dari paparan-paparan beberapa simbol tadi dan habitusnya. Ternyata sejak kecil hingga dewasa ternyata semua itu sudah ada jalurnya. Jadi dunia pesantren walaupun bukan orang pesantren, ternyata dia dibekali orang tuanya, kemudian diminta untuk belajar di pondok pesantren dari SMP hingga SMA, kemudian dilanjut lagi ketika di Jogja. Ternyata kekuatan dunia religius ia dapatkan di dunia pesantren, sehingga tidak serta-merta ketika dia tinggal di Jombang seperti di kumpulan puisinya itu legitimasi dari citra-citra diri dalam puisi-puisinya tokoh agama itu tidak hanya sebagai bentuk legitimasi, tetapi dia memang secara modal itu sudah ada karena dia belajar dan besar juga di pesantren. Sehingga ketika dia menjadi pengasuh pondok pesantren, hal itu membuat istrinya yang notabene dia juga seorang novelis itu kaget, tidak menyangka kalau si Binhat yang tampangnya nyentrik itu bisa mengasuh pesantren dan mengajar kitab kuning untuk santri-santrinya. Jadi itu yang bisa saya sampaikan, walaupun sepertinya masih belum sangat analitis ya, tapi itu yang berupaya saya tampilkan. Selebihnya saya kembalikan kepada Prof. Darni, dan saya mohon masukan dan juga kepada rekan-rekan semuanya. Terima kasih. Terima kasih Pak Fatoni, silakan teman-teman. Baik, Pak Fatoni, yang ingin saya tanyakan adalah representasi tokoh agama, tokoh religi ini sebenarnya ada pada dalam puisinya atau representasi penyairnya, Pak? Karena tentu kita kalau misalnya religi kita ganti dengan keromantisan, tentu Romeo dan Shakespeare adalah dua pribadi yang berbeda. Shakespeare penulisnya, Romeo tokohnya. Lah ini tokoh agama ini yang ingin Pak Fatoni lihat itu ada dalam puisinya atau pada si Binhat Nurrohmatnya itu. Jadi pada tekstualnya atau pada intrinsiknya atau ekstrinsiknya, yaitu biografi pengarangnya itu. Terima kasih, Pak. Menunggu rekan yang lain, saya tanggapi. Kalau tokoh agamanya itu memang ada di dalam puisi-puisi Binhat Nurrohmat, walaupun tidak semua judulnya itu memunculkan tokoh agama ya, tetapi yang memang memunculkan di judul dan juga isi itu ada di puisi ini. Jadi Sayyid di Mojo Agung, kemudian Trah Kiai Saica, Malam Jumat di Rejoso, dan Perburuan Syekh Subakir. Ini dari judul dan juga isi itu juga memunculkan tokoh agama. Kalau Malam Jumat ini kan sebagai simbolisnya ya, karena di Rejoso ini adalah pondok pesantren yang cukup besar, Mas Ardi. Di situ ada beberapa asrama-asrama di Rejoso itu yang kiai besar juga. Lah itu ini dimunculkan di dalam puisi ini. Kemudian untuk puisi-puisi yang lain ini lebih lebih blur, seperti Surga di Pasar Legi. Ini ngomong religiusitas, di mana saat puasa itu orang-orang di Pasar Legi ini berjuang, juga ada kata-kata surga, ada kata-kata neraka di situ dimunculkan, yang hampir nuansanya semuanya di dalam puisi ini itu nuansanya religius dan juga historis. Jadi berbau seperti itu hampir di semua puisinya. Kan, tetapi kalau yang benar-benar menyatakan sosok atau biografi tokoh agama,
mungkin di 4 puisi ini saja, yang lain itu dimunculkan sekilas-sekilas, ya, sejarah-sejarah dan juga orang-orang besar, bahkan ada tentang tokoh PKI juga dimunculkan di kumpulan puisi ini. Jadi seperti itu, Mas Ardi. Berarti kalau tokoh agama dalam puisi berarti tokoh religiositasnya Binhat berarti tidak perlu di itu ya Pak ya, tidak terlalu menjadi dominasi dalam hasil penelitian ya. Kita fokus pada apa namanya Sayyid Dimojo Agung, Kiai Sohica itu saja ya. Ya Pak, kan, jadi makanya seperti yang saya buka di awal tadi, ternyata kumpulan puisi ini upaya untuk membuat dirinya itu melegitimasi bahwa saya pantas menjadi seorang kiai atau pengasuh pondok pesantren, karena saya juga tahu tokoh-tokoh agama, sejarah-sejarah agama. Jadi mungkin saya membacanya seperti itu. Buku puisi ini ditulis untuk melegitimasi dirinya bahwa saya juga punya pengetahuan tentang pesantren, tokoh agama, dan juga kiai-kiai yang ada di Indonesia. Mungkin pembacaan saya dari beberapa puisinya yang kuat sekali tokoh-tokoh agama seperti itu, Mas Ardi. Jadi ini sebagai bentuk apa ya, memperkuat bahwa, karena menurut wawancara yang saya dapatkan itu dia ditentang di kompleks pondok pesantrennya sendiri, itu dia ditentang. Mengapa? Karena tampilannya yang nyentrik, rambutnya panjang dan selalu pakai kaos oblong. Itu jadi yang keluarga pesantren itu kan istrinya, ya, Ning Eyi-nya itu istrinya itu keluarga dari pondok Peterongan. Ning Eyi ini punya saudara-saudara yang di situ juga memegang asrama-asrama atau pesantren-pesantren, dan keluarga Ning Eyi ini tidak ada yang sepakat dengan Binhat Nur Rohman. Jadi mungkin itu yang berusaha dilawan atau menciptakan legitimasi bahwa saya itu juga ini loh, saya juga punya basic, istilahnya mungkin seperti itu ya. Jadi pembacaan saya dari puisi ini itu diciptakan dengan tujuan seperti itu. Ada yang perlu disampaikan lagi, Mas Ardi? Atau saran bagaimana nanti biar lebih kritis? Ini karena saya masih bingung juga kira-kira arahnya itu untuk seperti apa. Kalau sependek pemahaman saya, ketika kita masuk pada tokoh dalam penyair, dalam karya, entah itu fiksi atau puisi, prosa atau puisi, maka yang apa namanya, yang dilihat modalitasnya, kapital simboliknya itu adalah kapital simbolik Sayyid Dimojo Agung tadi, atau kapital simboliknya Kiai Sohica tadi itu. Jadi pendekatan pengarangnya itu sebagai tambahan itu Pak Fatoni. Kecuali kalau kita melihat religiositasnya di Binhat Nur Rohman itu. Jadi biografi Binhat Nur Rohman ya, maka 4 kapital simbolik tadi itu masuk. Tetapi kalau dalam religiositas dalam puisi, maka yang kita lihat tentu kapital-kapital yang dimiliki oleh Sayyid, ya didukung dengan kapital apa saja, dibuktikan dengan lirik apa saja, dengan bait-bait puisi mana saja yang menunjukkan itu memiliki kapital simbolik bahwa Sayyid adalah seorang religius. Kemudian Kiai Sohica adalah seorang religius, itu ditunjukkan dengan kapital-kapital apa saja, dengan habitus apa saja yang ada dalam puisi tersebut. Itu kalau menggunakan kostum. Kalau menggunakan hermeneutik yang lain pun juga fokusnya ke Sayyid atau ke Kiai Sohica, meskipun sebenarnya hanya 4, tapi tokoh-tokoh yang 2 itu dieksplorasi lebih lanjut. Sama seperti kita berbeda ketika mengeksplorasi Atmokarpo dengan W.S. Rendra. Tentu kalau W.S. Rendra pada biografinya Rendra, Atmokarpo tentu siapa sih Atmokarpo tersebut itu. Begitu Pak Fatoni, saran yang dapat saya sampaikan. Monggo dipertimbangkan. Oke, terima kasih Mas Radi. Mungkin dari rekan-rekan yang lain ada yang ditanyakan atau ada masukan? Ya, Pak Fatoni, dari saya setuju dengan yang tadi disampaikan oleh Pak Ardi.
dari awal saya berpikir bahwa nanti yang dianalisis itu untuk menganalisis citra diri ini dilihat dari puisi-puisi yang ada. Namun ketika selanjutnya itu saya melihat ini sudah tidak dianalisis lagi dari sisi puisi itu. Yang berikut saya ingin memberi masukan saja terkait dengan bagian awal tadi yang di pembahasan itu terkait dengan pola-pola, ada kontradiksi, ya gitu ya Pak Fatoni, yang ada kontradiksi, ambiguitas itu. Nah, kalau memang harus dilihat dari sisi puisinya, berarti Pak Fatoni mungkin harus menampilkan fakta-fakta yang ada dalam lirik-lirik puisi itu. Jadi itu sebagai data untuk Pak Fatoni menganalisis lebih lanjut. Lalu kemudian saya melihat saya kalaupun harus melanjutkan atau untuk melihat representasinya dari puisi, berarti harus ada korelasi antara yang tadi yang bagian awal itu pola-pola itu dengan citra diri dari tokoh lama itu. Jadi yang lebih ditekankan kepada puisi-puisi yang ada itu kalau memang Pak Fatoni memang mau menganalisisnya untuk merepresentasikannya melihat pada puisi. Tapi kalau untuk dilihat dari sisi pengarang berarti mungkin lebih difokuskan saja kepada yang bibliografinya itu. Ya, mungkin itu dari saya, Pak Fatoni. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Elsa. Ya, Bapak Ibu, terima kasih sudah ada masukan. Ini Pak mungkinnya terlempar kelihatannya ya. Ya, kok nggak ada di layar. Terlempar sepertinya. Ya, terima kasih sudah banyak masukan dari teman-teman, dua teman yang masukannya itu senada ya. Yang intinya itu analisis Bapak itu belum bersumber dari puisi yang 4 tadi. Begitu ya Pak Ardi dan Bu Elsa. Itu ya. Karena di awal Pak Fatoni menyebutkan dari 41 puisi itu nanti yang dianalisis 4 tuh. Tapi sampai akhir tadi tampaknya belum ya, belum analisis itu belum muncul gitu ya. Mungkin yang dikemukakan Pak Fatoni tadi benar yang disampaikan itu adalah hasil wawancara, begitu ya Pak Fatoni ya? Hasil wawancara. Jadi seperti Pak Ardi tadi, kita kembalikan lagi kepada masalah ya, masalah apa yang akan diangkat di dalam paper ini. Karena di dalam pendahuluan itu isinya adalah 1 latar belakang, 2 masalah, 3 teori. Itu nggih. Jadi masalahnya itu apa? Kita ini lagi ya. Kita recall kembali masalahnya apa, kemudian berbekal masalah itu nanti kita uraikan atau kita analisis di dalam bab pembahasan gitu ya. Itu Pak Fatoni. Dan mungkin cuplikan-cuplikan ya, cuplikan-cuplikannya tadi juga belum menampakkan adanya 4 puisi tadi, ya. Dan seperti Pak Ardi tadi, untuk pembahasan ini bisa dibuat sub-sub gitu ya, biar lebih sistematis. Sebenarnya apa saja yang ingin dikemukakan. Sub itu bisa dinomori ya, bisa dinomori. Bisa dinomori. Kalau itu A, mungkin anaknya bisa nomor-nomor gitu ya. Nanti bisa lihat gaya selingkung yang pada umumnya itu mirip ya semua artikel itu. Ya. Kemudian kalau nanti Pak Fatoni menganalisis 4 puisi itu, nanti akan ketemu religiositasnya penyair itu seperti apa, ya, seperti apa, kemana arahnya, gitu ya. Mungkin kalau kita berkaca kepada Islam di Indonesia, di Jawa khususnya, mungkin arahnya itu ke
santri seperti Muhammadiyah, apa kejawen, atau seperti NU gitu ya. Itu kan tiga hal yang sangat kuat di dalam masyarakat Jawa, dan itu sudah diteliti Clifford Guest, ada abangan, santri, dan priai. Seperti itu ya, mungkin priainya yang kita lepaskan ya, dia santri atau abangan. Kalau Clifford Guest ini terlalu luas membaginya, santri dan abangan saja ya. Mungkin abangan itu yang dimasukkan kejawen, NU itu termasuk santrinya ya, santrinya. Tapi di dalam santri itu sendiri kita akan macam-macam. Nah, Pak Fatoni juga harus ada referensi itu, karena kan analisis kita ini tidak hanya analisis teks saja ya, tetapi menghubungkan teks dengan konteks. Seperti itu. Seperti apa karena secara judul juga Pak Fatoni itu sudah menggambarkan tidak menganalisis teks saja, tapi juga menghubungkan penulis dengan konteksnya. Seperti itu Pak Fatoni ya. Jadi itu saran saya mirip dengan teman-teman. Yang paling penting adalah kembalikan lagi, kalau belum ada masalah, tetapkan masalahnya dulu di bab pendahuluan. Pak Ardi, Pak Fatoni, tetapkan dulu apa yang akan dibahas, biar pembahasan tidak lari-lari ke sana kemari, begitu ya. Jadi dibatasi oleh sebuah masalah. Itu. Bahkan di dalam artikel penelitian tujuan itu harus eksplisit di dalam bab abstraknya dan juga di dalam pendahuluannya. Seperti itu ya. Karena tujuan itu menjawab masalah tadi. Itu yang terpenting. Sehingga mungkin yang Bapak Fatoni kemukakan tadi bisa saja menjadi suatu bagian, tapi bagian kecil ya Pak Fatoni, bukan bagian terbesar dari artikel ini. Bisa disingkat saja seperti apa. Yang penting-penting saja dikemukakan dalam suatu masalah tertentu. Bisa diangkat menjadi suatu masalah tertentu, gitu ya. Tapi sumbernya adalah wawancara, gitu ya. Sumbernya wawancara, bukan puisinya. Ya. Itu mungkin Pak Fatoni. Baik, Prof. Izin bertanya, Prof. Iya, enggak. Dulu saya pernah punya pengalaman, tapi mengirim ke jurnal Sinta. Sinta 2 saat itu diminta untuk merevisi oleh chief editornya itu bahwa saya kan banyak memunculkan kutipan-kutipan puisi begitu. Nah, kemudian ternyata oleh beliaunya itu disampaikan catatannya itu ini bukan penelitian ya, jadi silakan dimaksudkan hasil penelitiannya saja. Jadi tidak perlu memunculkan data-data terlalu banyak dan lain sebagainya. Nah, terkait itu Prof, saya mau menanyakan kalau di Scopus apakah juga yang lebih baik itu seperti apa, Prof? Apakah banyak kutipan dari puisi-puisinya atau seperti apa seharusnya kalau yang Scopus, Prof? Kalau dalam analisis sastra ya, terlalu banyak kutipan juga tidak bagus ya. Yang menurut saya, pengalaman saya yang bagus adalah deskripsi atau analisis itu lebih banyak daripada kutipannya. Tapi kalau di disertasi, di tesis, itu kan banyak kutipannya, tetapi deskripsinya itu sedikit. Misalnya kutipan puisinya itu ada 5 baris, tapi deskripsinya itu hanya sedikit. Gitu ya. Yang bagus itu harus ada kutipan, karena penelitian kita ini kan penelitian sastra ya, baik kutipan itu baik teks maupun non teks atau konteks ya. Jadi konteks itu juga perlu dicuplik. Tapi kalau konteks kan mencupliknya tidak seperti puisi kita mencuplik langsung, tetapi tidak langsung. Kita parafrasekan ya, sehingga tidak terlihat kutipannya. Dan kutipan konteks itu bisa dileburkan dengan analisis kita. Jadi persentase antara cuplikan dengan deskripsi atau analisis itu harus lebih banyak analisisnya. Ya, itu yang mungkin membuat sebuah analisis itu menjadi tajam dan dalam. Tajamnya itu karena imajinasi kita dalam mengungkap permasalahan itu dan kita kaitkan dengan konteksnya. Begitu Pak Fatoni.
Bukan berarti nggak boleh ada kutipan sama sekali lah. Analisis nanti kan kita nggak ada ciri analisis sastranya, gitu nggih Pak Fatoni. Baik Prof, terima kasih Prof. Sama-sama. Pas itu terlalu banyak begitu ya Pak ya, sehingga si redaktur memandang kok ini terlalu banyak kutipan, ya mungkin memang benar dari sebuah diangkat dari sebuah dokumen penelitian, kita harus lebih pintar untuk mengatur strategi bagaimana kutipan mana sekiranya yang urgent untuk kita kutip. Tidak semua kutipan dimasukkan di dalam artikel. Mungkin seperti itu. Tetap ada kutipan sastra ya Pak ya, atau kutipan puisinya, namun tidak sebanyak deskripsinya. Bahkan mungkin perbandingannya kalau bisa dibandingkan ya, kalau kutipannya itu 1/5, maka ininya adalah 5 kali lipat deskripsinya, seperti itu ya. Kalau kita kilani gitu ya. Ini menggambarkan bahwa deskripsi atau analisis itu harus lebih dalam dan lebih tajam, seperti itu. Mungkin ada pandangan dari teman-teman, silahkan. Kalau nanti kita tidak ada kutipan, kita kan seperti mengarang indah sendiri ya. Ini sumbernya enggak ada juga ya. Akhirnya bukan penelitian sastra ini bukan hal yang ilmiah, akhirnya kembali kepada karang mengarang lagi gitu ya. Karena begitu kita menyebut ini sebuah karya ilmiah, maka bagaimana kita mempertanggungjawabkannya itu adalah kalau penelitian sastra itu mengembalikan lagi kepada karya sastra itu sendiri, hakikat sastra, dan kalau memang menghubungkan dengan konteksnya, maka kita juga harus menguasai dan menunjukkan konteksnya. Gitu nggih. Ada pertanyaan lagi, Pak? Monggo silakan. Dari saya juga. Dan mungkin begini, sebuah jurnal itu punya gaya selingkung sendiri, kemudian yang kedua itu sebuah jurnal itu punya tim redaksi, ya, di mana tim redaksi itu bukan orang yang paling benar dan dia bukan orang yang 100% memiliki pemahaman terhadap sastra yang benar, begitu ya Pak ya. Semua itu adalah kembali lagi bergantung pada siapa yang memimpin atau redaksinya itu siapa, seperti itu ya. Dan redaksi itu sendiri bukan redaksi yang memutuskan masukan-masukan itu, melainkan biasanya mitra bestari ya. Saya juga mitra bestari dari jurnal atavismenya Balai Bahasa. Jadi masukan-masukan apa yang disampaikan oleh redaktur itu sebenarnya adalah pendapat dari mitra bestarinya. Seperti itu ya. Sekali lagi kita akan, seandainya saya dengan dosen lain, mungkin masukannya juga akan berbeda ya Pak ya. Yang jelas bagaimana kita mempertanggungjawabkan karya artikel kita ini sebagai sebuah karya ilmiah, begitu ya Pak ya. Bukan berarti cuplikan pada dari karya sastra itu tidak penting, menurut saya itu penting. Bagaimana kita mengaturnya itu mungkin yang perlu strategi tersendiri. Ini Pak. Monggo nanti silahkan dimasukkan kutipan-kutipannya, nanti akan kita lihat kembali bersama-sama. Gitu ya Pak Fatoni. Jadi ini nanti mungkin untuk pertemuan minggu depan ini tidak langsung selesai ya. Mungkin Bapak Ibu perbaiki lagi, kemudian dipresentasikan lagi. Nanti kan ada Pak Anas minggu depannya. Seperti apa masukannya. Jadi semakin banyak masukan, mungkin minggu depannya lagi dengan Bu Heni, mungkin ada masukan lagi, itu akan menjadi lebih baik. Ya tidak cukup sekali. Ya. Artinya dengan saya kemudian selesai tidak. Silakan Pak Ardi nanti dan Pak Fatoni memperbaiki lagi, minggu depan dipresentasikan dengan Pak Anas. Saya kira waktunya masih cukup.
Ya, demikian. Ada pertanyaan lagi Pak Ardi dan Bu Elsa, monggo kalau ada pertanyaan. Satu lagi saya mohon izin. Ya. Yeah. Di dalam rancangan untuk disertasi saya kan menganalisis 7 buku kumpulan puisi, Prof. Sedangkan untuk artikel nanti baiknya kalau ini tadi kan masih saya analisis satu buku dan saya pilah-pilah sesuai pembatasannya tadi. Jadi satu buku. Apakah kalau jurnal misalnya ada perbandingan dengan kumpulan puisi yang lainnya di judul yang lainnya yang nanti ada di disertasi saya, atau baiknya seperti apa, Bro? Yeah. Nah, ini tuh permasalahannya kan disertasinya itu belum jadi, ya kan? Jadi kalau misalnya saya mengatakan, Pak, jangan ambil satu buku, tetapi satu permasalahan yang menarik dari disertasi itu. Kan disertasinya belum jadi ya, Pak ya? Okay. Jadi kita tidak bisa memberikan suatu arahan yang maksimal begitu. Oleh karena itu, kalau Pak Fatoni ini memilih kumpulan puisi itu, saya kira sudah cukup ya untuk sebuah artikel. Tentunya nanti kalau disertasinya sudah jadi, itu bisa berbeda, bisa mengambil suatu masalah, tidak satu buku gitu ya. Mengambil satu masalah dengan satu buku itu berbeda. Nanti kalau kita mengambil satu masalah, berarti bahannya itu 7 buku itu. Itu berarti lebih tajam dan lebih mendalam ya Pak ya. Nah, kalau kita mengambil satu buku atau satu antologi ini, mungkin kalau Pak Fatoni tadi mengambil 4 puisi itu sebenarnya kurang ya Pak ya. Sebenarnya kurang. Kalau kita lihat dari 41-nya itu loh, kalau kita mengambil 4 itu perbandingannya sangat kurang sekali ya. Mungkin kalau karena itu puisi, saya melihat bayangan saya puisinya siapa tadi? Binhat Nur Rohman. Binhat Nur Rohman ya, Binhat Nur Rohman itu tidak sepanjang seperti cerpen ya. Artinya Syangga puisi ini masih tradisional, artinya masih terdiri dari beberapa larik gitu ya, bukan sesuatu yang seperti cerpen gitu. Karena batasan puisi sekarang kan sudah bergeser ya, bukan berarti ditata menjadi larik-larik terdiri dari bait-bait, enggak ya. Kalau kita lihat puisi sekarang itu sangat bervariasi, seperti punyanya Pak Ardi, puisinya kan pendek-pendek sekali ya, namanya mini ya, seperti itu. Oleh karena itu mungkin coba Bapak telusuri lagi ya Pak ya. Saya kira masih ada yang mengandung konotatif ya, atau bahasa figuratif ya. Saya kira masih ada Pak. Masa semuanya itu konotatif ya? Mungkin bisa dicari lagi menjadi 10 puisi, begitu lebih enak Pak. Kalau kita lebih banyak bahan, itu sebenarnya kita lebih mudah untuk analisis, gitu ya. Itu analoginya seperti kalau kita pergi ke mall dengan membawa uang 400.000, 4 puisi, katakanlah satu puisi 100.000, dengan membawa uang 1 juta 10 puisi, itu kira-kira kita senang belanjanya pakai uang yang mana Pak? Yang 1 juta kan? Karena itu kalau menurut pengalaman saya, analisis sastra itu lebih banyak bahan atau sumber bahan itu akan lebih banyak memunculkan data. Seperti itu ya Pak ya. Mungkin monggo dicari lagi puisi-puisi yang lain, karena itu dari 41 puisi kok hanya diambil 4 puisi, itu juga masih belum meyakinkan gitu ya Pak ya. Tolong mungkin minimal 10 lah. Itu bukan hal yang sulit dari 41 puisi. Bapak sudah baca semua kan 41, tinggal tambah lagi ya. Mungkin hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan yang Bapak angkat. Sekali lagi permasalahan ya, balik lagi ke permasalahan. Permasalahannya itu apa yang mau diangkat? Ya, dalam pendahuluan kemarin kayaknya masih belum pas ya, belum lengkap ya, sehingga nanti akan memberikan arah pada pembahasan ini seperti itu. Karena itu Pak Fatoni bisa mengambil satu ini saja, karena memang proposal penelitian juga belum ada ya, artinya
belum dibahas secara matang ya, belum ya Belum, Bro. Bapak Ibu, Belum, Bro. belum. Oleh karena itu kita ini kan pada artikel sajalah ya, pada satu, oke lah kalau ini dianggap penelitian tidak apa-apa, mengambil bahannya kan ya sudah jelas, tidak masalah. Karena itu satu buku ini bisa Pak ditambah saja puisinya biar nanti ini, kemudian ditetapkan masalahnya dulu ya Pak ya, apa yang akan dibahas itu apa. Nanti bisa dilihat ininya, keteraturannya, penalarannya di dalam pembahasan. Kemudian Pak Fatoni tadi sebenarnya sudah membahas satu-satu puisi, satu persatu yang di awal tadi, tapi saran saya justru sebaliknya Pak ya, jangan membahas puisi per puisi. Puisi pertama tentang ini, puisi kedua tentang ini, jangan, gitu ya. Kalau Bapak mau mengemukakan citra fisiknya yang kental di dalam pihak Nur Norman, boleh saja. Citra fisik ya, mungkin yang Bapak anggap itu sebuah ciri khas dari penyair tersebut dan itu ada di dalam setiap antologinya. Bapak tadi menyebut ada 4 larik dan sebagainya seperti ini. Itu apakah itu menjadi citra fisik yang menonjol di dalam puisi tersebut? Puisi-puisi beliau mungkin itu bisa diangkat, ya. Tetapi tadi pembahasan itu agak Bapak pisahkan dari antara wadah dan isi ya, bahwa gaya bahasanya seperti ini, kemudian isinya seperti ini secara terpisah, itu sebaiknya tidak dibicarakan secara terpisah ya, antara bentuk dan isi. Bentuk dan isi itu dibicarakan dalam sesuatu yang saling berkaitan, gitu ya. Kita jangan balik lagi pada S1 yang nggak jelas ya. S1 saja kalau membahas bahasanya sendiri, isinya sendiri itu saya marahi ya. Jangan dipisahkan antara bentuk dan isi ya. Kalau dibahas bentuknya saja, isinya itu tidak tampak. Kalau dibahas isinya saja, wadahnya yang indah itu tidak kelihatan, gitu ya. Jadi di dalam membahas isi itu nanti juga rimanya, kemudian ciri fisiknya itu juga dikemukakan di situ, sehingga pembahasan karya sastra itu menyatu antara bentuk dan isi, seperti itu ya. Pemisahan bentuk dan isi itu suatu analisis yang sangat tradisional ya di awal strukturalisme dulu ya, dan strukturalisme sudah berkembang sekian jauhnya sehingga lebih memanusiakan puisi ya, tidak memutilasi antara bentuk dan isi. Itu ya Pak Fatoni, sehingga kembali kepada masalah dulu apa yang akan dibahas, gitu ya. Kalau memang belum ada di pendahuluan bisa ditambahkan nanti ya. Memang sebuah artikel, sebuah penelitian itu kesulitannya adalah di pendahuluan, karena pendahuluan itu sudah terlihat masalahnya. Oleh karena itu di dalam bab 1 itu selalu berkata begini, berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalahnya adalah seperti ini. Ya, jadi rumusan masalah itu hanya rumusan saja, masalahnya ada di latar belakang. Gitu ya. Namanya rumusan masalah. Jadi masalahnya itu dirumuskan. Ya, sebenarnya masalahnya sudah ada di latar belakang. Jangan sampai masalah tidak ada di latar belakang. Di dalam membuat artikel juga seperti itu Bapak Ibu, sehingga pendahuluan itu isinya latar belakang, masalah dan teori. Ya, kemudian kalau artikel penelitian yang kedua adalah metode penelitian. Kenapa kok tidak kajian teori seperti itu? Kemudian yang ketiga pembahasan itu gaya selingkung secara umum, tapi juga ada artikel yang gaya selingkungnya teorinya itu disendirikan, gitu ya. Itu mungkin Bapak Ibu, Pak Fatoni, ada lagi Pak Fatoni? Cukup Prof, terima kasih banyak Prof. Ya, terima kasih Pak Fatoni ya sudah banyak berkomunikasi ya. Artinya untuk mencari suatu titik terang. Ya. Oke, baiklah Bapak Ibu.
bagaimana Bu Elsa, mau sekalian? Atau Pak Oh, Angkin? saya mungkin minggu depan Minggu karena depan. masih dalam Oke. mengumpulkan data, masih Oh membaca. iya, kalau begitu juga. Pak Ardi dengan Pak Fato ini punya kesempatan 2 minggu ya untuk melakukan perbaikan itu, nggih. Mungkin minggu depan masih ada Bu Elsa dengan Pak yang tidak masuk ya, kamu gitu ya. Nggih. Silakan Pak Angkin kalau sudah siap. Pak Angkin sinyalnya mungkin ya ini ya. Ya, Prof. Sebenarnya Karena tadi masuk itu sulit sekali yang setelah terpental. Ya, ini sebenarnya tidak mute kok, ini unmute sebenarnya Pak Angkin ini. Halo Pak Angkin. Belum terkoneksi, Prof. Iya. Audionya Pak belum terkoneksi. Audionya belum terkoneksi. Ya. Oke. Keluar lagi beliau. Keluar lagi. Bagaimana ini, kita tunggu atau bagaimana? Mungkin untuk minggu depan mungkin Prof. Pak Angkin dengan Bu Elsa dan Pak Adi. Ya. 3 minggu depan 3 ya. Nah ini rezeki saya, ini mesti 2 gitu ya. Besok Pak Anas 3 gitu, yang lebih muda itu lebih kuat 3. Ya baiklah Bapak Ibu, itu mungkin masukan-masukan dari saya dan juga Bu Elsa mungkin nanti bisa dijadikan suatu hikmah ya, mungkin bisa lebih baik begitu. Karena Pak Angkin masih sulit sinyalnya ya. Mungkin tidak mengurangi kekhidmatan perkuliahan ini, mungkin Bapak Ibu bisa bekerja di luar tatap muka ya, atau mau diskusi monggo silahkan lewat Zoom ini ya, diteruskan saja ya, mungkin saya tak keluar begitu kalau mungkin Bapak Ibu mau berdiskusi dengan teman-teman bertiga ini gitu ya, mumpung ada kesempatan, masih ada waktu luang ya, nanti kan ada kuliah lagi ya. Iya, sore masih ada kuliah lagi? Tidak ada, Prof. Ya. Tidak, Prof. Oleh karena itu kalau belum ada pertanyaan, mungkin Pak Ardi dan Pak Fatoni bisa ngecek kembali masalah-masalah apa sih sebenarnya yang mau diangkat, kemudian dikemukakan secara sistematis di dalam pembahasan gitu ya. Judul-judul pembahasan sub-sub babnya itu harus memiliki penalaran yang bagus dengan judul ya Bapak Ibu ya. Dengan judul. Memiliki penalaran yang bagus dengan judul. Tadi saya belum melihat bagaimana penalaran judul dengan subbab karena memang sub-subbab itu belum ada ya, belum ada. Nanti kalau sudah Bapak Ibu revisi saya juga ingin melihat nanti pas giliran saya begitu ya. Pas revisinya secara utuh seperti apa begitu ya. Berarti 2 minggu lagi ya. Minggu ketiga nanti giliran saya lagi ya. Mungkin seperti itu Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya dan kehadirannya. Alhamdulillah kita semua diberi kesehatan. Ya, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sehat untuk kita semua. Izin live ya Bapak Ibu. Terima kasih. Terima kasih. Monggo dilanjutkan, monggo dilanjut diskusi. Oke, Bro. Ya, besok ke kampus ah. Saya belum selesai baca. Coba sekali baca. Iya. Saya memilih satu saja Pak, karena tidak mampu. Iya. Kalau 2 terlalu banyak. Terjemahan ya. Tapi Iya, itu. terjemahan. Dan Brown. 2000 tahun ya Pak Ardi. Dan Brown. Gitu. Pengarangnya siapa? Kenapa? Pengarang? Iya. Baik, Berdugo. Oh, wah, belum baca saya. Iya. Besok
Besok nggak bisa ke kampus ya Bu Hendro sama Pak Adi ya.